Alasan kenapa Roman Reigns itu terbaik sepanjang masa. Inilah syarat jika WWE ingin Paul Heyman kembali, target Randy Orton untuk kalahkan Gunther, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Alasan kenapa Roman Reigns itu terbaik sepanjang masa. Walaupun argumen bisa dibuat untuk Ric Flair, Steve Austin, Hulk Hogan, atau Shawn Michaels, dalam penampilannya baru-baru ini di podcast Club Say Say, John Cena bilang kalau Roman Reigns adalah the greatest of all time, atau yang terbaik sepanjang masa dalam sejarah WWE. Cena memuji dampak luar biasa Roman di dunia gulat, dan walaupun mungkin aneh buat bilang pegulat yang masih aktif sebagai superstar yang terbaik, dia punya alasan yang kuat buat mendukung pendapatnya. Dukungan Cena ini datang dari sudut pandang yang beda dari banyak orang yang mencoba nyusun nama-nama terbaik dan nentuin siapa yang paling top. Daripada ngelihat kemampuan teknik di ring atau reaksi para fans, Cena fokus ke angka-angka. Dia nunjukin betapa gedenya nilai saham WWE sebagai bukti pengaruh dari Roman Reigns. Tahun 2012, saham WWE diperdagangkan di angka $11. Sekarang, saham WWE atau TKO di angka $117. Itu semua karena Roman Reigns. Gak ada indikasi yang lebih baik dari itu. Cena juga menekankan kalau kehadiran Roman udah berkontribusi besar terhadap kesuksesan finansial WWE. WWE sekarang lebih bernilai daripada sebelumnya. Dan walaupun Cena bilang butuh tim dan para superstar WWE untuk ngangkat perusahaan, beban utamanya ada di pundak Roman Reigns selama lebih dari 1 dekade. Karena dia itu adalah wajah WWE. Nilai perusahaan meroket. Saat ngomongin soal siapa yang terbaik, Cena nggak cuma puji kemampuan Roman di ring, tapi juga kecerdasannya dalam bisnis dan rasa hormatnya terhadap industri ini. Roman itu cerdas, punya passion di bisnis ini, atlet multigenerasi, hormat sama keluarganya, hormat sama locker room, hormat sama bisnis ini. Dengan memahami bisnis seperti Roman, mungkin itulah alasan kenapa The Original Tribal Chief bisa berhasil, bahkan saat fans gak suka sama Roman. Dia nggak cuma ngangkat dirinya ke posisi di mana WWE Universe sekarang sepenuhnya ada di belakangnya, tapi juga ngangkat banyak talenta sepanjang karirnya. Ada banyak bintang yang Roman Reigns ikut bertanggung jawab dalam menciptakannya. Jadi bahkan saat dia udah selesai di WWE, perusahaan masih punya sosok-sosok yang bisa mereka andalkan. Cena bilang secara statistik, kontribusi Roman Reigns buat kesuksesan WWE lebih besar daripada superstar lainnya. Menurut kalian, apakah Roman Reigns itu superstar WWE terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. Inilah syarat jika WWE ingin Paul Heyman kembali. Dalam wawancara terbaru di Not Sam Wrestling, Paul Heyman berbicara tentang ketidakhadirannya saat ini dan rencana masa depannya di WWE. Heyman akan kembali, tapi dia juga menegaskan bahwa dia nggak mau kembali sampai ada rencana kreatif yang kuat untuknya. Heyman nggak tertarik kembali ke WWE hanya demi tampil di televisi. Sebaliknya, Heyman ingin comeback-nya memiliki makna dan kontribusi yang signifikan terhadap saga The Bloodline yang sedang berlangsung dan perkembangan karakter Roman Reigns. Dia bilang, kalau aku kembali di SummerSlam bersama Roman Reigns, itu nggak akan berarti apa-apa. Gak ada yang bisa aku kontribusikan pada momen itu. Kalau aku kembali minggu lalu di televisi bersama Roman Reigns, gak ada yang bisa aku lakukan. Aku bisa saja memperkenalkannya, oke, tapi itu cuma momen, dan itu bukan momen yang berkelanjutan. Heyman menegaskan keinginannya untuk kembali hanya ketika dia bisa memberikan nilai yang substansial pada arah kreatif WWE dengan Roman Reigns dan The Bloodline. Sambil mencoba untuk tetap sopan, dia membandingkan pendekatan ini dengan menghindari nasib seperti manajer legendaris seperti Jimmy Hart yang sering mendampingi Hulk Hogan tanpa menambahkan banyak hal ke dalam narasi. Dia bilang Jimmy Hart hanya membawa-bawa Boaz Hogan dan itu bukan cara yang baik untuk memanfaatkan talentanya. Aku ingin melakukan sesuatu yang berkontribusi begitu banyak pada aksi tersebut sehingga kalian bisa duduk dan bilang, aku suka Roman Reigns, tapi astaga, aku sangat menyukainya bersama sang wise man Paul Heyman. Ini masuk akal mengingat rekam jejaknya dalam memberikan input kreatif. Heyman memberi petunjuk bahwa kembalinya nanti akan diatur dengan hati-hati untuk mengatur cerita setahun penuh. Dia bilang, atas perintah sang Tribal Chief, ketika aku kembali di televisi, kalau aku kembali di televisi, ketika aku melakukannya, momen itu akan mengatur cerita selama setahun penuh. Sampai saat itu tiba, para fans harus menunggu momen di mana kehadirannya sangat penting dalam saga Tribal Chief yang sedang berlangsung.
Menurut kalian, apakah itu keputusan yang brilian dari Paul Heyman atau kalian ingin lihat Paul Heyman segera di program WWE? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Pertandingan topeng versus rambut antara Rey Mysterio dan Dominic. Kelihatan banget kalau Rey excited nih soal kemungkinan tanding lagi lawan anaknya. Rey bilang gini, kalau trilogi itu terjadi dan kalau beneran terjadi, aku siap naruh topengku sebagai taruhannya. Dia kan sayang banget sama rambut muletnya tuh. Jadi aku bakal expect dia naruh muletnya jadi taruhan juga. Ide tentang pertandingan ini udah bikin fans semangat. Dan ada yang berspekulasi kalau ini bisa jadi pertarungan pensiun buat Rey. Dalam skenario ini, kemungkinan besar Dominic yang akan menang. Dan Rey bisa ngasih warisan legendarisnya, yaitu topeng dan nama besarnya ke anaknya. Dengan begitu, Dominic bisa nerusin legacy ayahnya yang emang gede banget di dunia gulat Meksiko. Kalau Dominic tetap jadi villain, dia nggak harus tetap pakai topengnya. Itu bisa jadi bagian penting dari intrennya dan bikin dia makin dibenci. Seiring waktu, saat dia makin menghargai topeng itu dan ayahnya, dia bisa terus nerusin legasi Rey Mysterio. Kalau ini jadi pertandingan pensiunnya, mungkin itu nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi kalau WWE bisa ngeramu cerita yang kreatif supaya Rey tetap pakai topeng dan terus bisa gulat, mungkin itu bisa lebih cepat. Di umur 49 tahun, karir Rey udah mendekati akhir, tapi dia masih aktif di WWE. Rey udah bertanding ratusan kali sejak pertama kali mikir buat pensiun, tapi dia tetap stay untuk ngenalin anaknya ke industri ini. Dan ternyata hasilnya keren banget. Satu hal yang harus terjadi adalah ngejahit cerita Rey kembali ke storyline untuk melawan The Judgment Day. Udah lama Rey nggak jadi musuh mereka dan dia juga nggak punya feud yang signifikan sama Dom sejak WrestleMania 40, di mana Rey dan Andrade ngalahin Santos Escobar dan Dominic. Kalau WWE bisa ngatur semua itu, pertandingan topeng versus rambut ini bisa jadi seru banget dan mungkin bakal jadi daya tarik besar di WrestleMania 41. Menurut kalian, apakah konsep topeng versus rambut itu cocok buat pertandingan Rey versus Dominic? Komen di bawah. Alasan kenapa Ronda Rousey versus Becky Lynch gak pernah terjadi. Pertandingan tunggal antara Becky Lynch dan Ronda Rousey sebenarnya dijadwalkan terjadi di Survivor Series tahun 2018. Tapi harus digantikan dengan Charlotte Flair setelah Becky Lynch cedera karena Nia Jax. Momen itu memang membantu Becky jadi makin populer sebagai The Man, tapi juga bikin fans gak pernah lihat Ronda Rousey dan Becky Lynch bertanding 1 lawan 1. Mereka juga seharusnya bertanding di WrestleMania 35, tapi syarat lagi-lagi dimasukkan, jadi triple threat. Fans kira pertandingan tunggal itu bakal terjadi saat Ronda Rousey kembali ke WWE karena ini adalah pertandingan besar yang semua orang inginkan. Dalam sebuah wawancara dengan Chris Van Vliet, Ronda Rousey mengungkapkan kenapa pertandingan itu nggak pernah terjadi. Aku nggak tahu, Vince itu orang yang udah tua, keparat 80 tahun. Ronda memang sempat kehilangan popularitasnya di masa keduanya di WWE dan nggak lagi sepopuler sebelumnya. Tapi, pertandingan tunggal dengan Becky Lynch pasti bakal bikin fans antusias karena semua kerja keras mereka dalam membangun rivalitas ini. Mereka habis-habisan di media sosial, makanya fans benar-benar tertarik dengan perseteruan ini. Walaupun Lynch versus Rousey belum pernah terjadi, bukan berarti itu nggak bisa terjadi di masa depan. Tapi, ada beberapa hal yang harus terjadi dulu, terutama mengingat saat ini keduanya nggak punya kontrak dengan WWE. Meskipun kebanyakan fans menganggap kembalinya Ronda adalah yang paling nggak mungkin, Becky belum menandatangani kontrak barunya dan sekarang masih jadi free agent. Tapi, Ronda udah terang-terangan ngomongin komentar negatifnya tentang WWE dan beberapa pengalamannya dengan perusahaan itu, terutama soal Vince. Meski begitu, masih ada kemungkinan mantan juara WWE Raw Women's itu kembali ke WWE sekarang setelah Vince gak lagi jadi bagian dari perusahaan. Ketika ditanya tentang pendapatnya tentang Triple H dan Stephanie McMahon, Rousey merasa positif tentang mereka. Mereka luar biasa. Aku suka mereka. Menurut kalian, apakah pertandingan Ronda Rousey versus Becky Lynch harus dilaksanakan atau udah nggak perlu? Komen di bawah. Target Randy Orton untuk kalahkan Gunther. Randy Orton absen lebih dari setahun dari WWE karena operasi spinal fusion. Selama waktu itu, dia memutuskan untuk bulking dan menambah berat badannya. The Viper selalu punya fisik yang keren, dan sekarang tambah keren lagi karena otot ekstra yang dia tambahin. Di dalam ring, Orton gak kehilangan kelincahannya, malah kelihatan lebih baik sejak comeback di Survivor Series tahun lalu. Tapi, Orton cerita ke Daily Mail bahwa dia punya target berat badan yang gila-gilaan yang pengen dicapainya. Aku nambah sekitar 20 kilo, kebanyakan otot sih, tapi ya ada banyak otot di sana. Juga ada masakan rumahan yang enak. Istriku suka masak. Aku mau coba lihat apakah bisa nge-push beratku sampai 136 kilo. Aku udah sampai 132 kilo beberapa minggu lalu.
Tapi gue rasa aku bakal stop di situ aja. Aku perlu nurunin beberapa kilo sebelum bertanding lawan Gunther biar bisa lebih lincah. Walaupun Orton mungkin bakal nurunin berat badan menjelang pertandingan World Heavyweight Championship-nya, ada kemungkinan dia bakal nge-push beratnya lagi ke 136 kg setelah rivalitasnya selesai. Orton bakal menghadapi pertandingan terbesar sejak dia kembali ke WWE di acara Bash in Berlin yang akan datang. Orton akan bertarung 1 lawan 1 melawan Gunther untuk World Heavyweight Championship. Kasih veteran WWE ini kesempatan untuk menangin gelar top WWE untuk yang ke-15 kalinya dalam karirnya. Orton dan Gunther sebelumnya pernah bertanding di final turnamen King of the Ring, dan walaupun pemimpin Imperium itu menang, itu bukan kemenangan yang bersih. Sekarang, The Viper mau balas dendam dan buktiin kalau dia lebih baik dari Gunther, sambil ngincar gelar juara dunia. Tapi, Gunther baru-baru ini nyerang Orton dengan membahas ayah dan kakeknya Orton di Raw minggu kemarin, yang bikin masalah di antara mereka makin personal. Menurut kalian, apakah berat kalian ingin seperti Randy Orton, sekitar 130 kg? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were